Saudara yang datang dari luar kota, dari gereja-gereja tetangga yang bersama-sama kami dalam kebaktian pagi hari ini, saya pun menyampaikan selamat datang, selamat bergabung bersama kami dalam kebaktian pagi hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya tetap menyertai kita sekalian. Sebelum kita akan lanjutkan kebaktian ini, kita mendapat kesempatan untuk bersama keluarga yang akan menyerahkan anak. Keluarga Hemat Sinaga, saya mohon segera menempati tempat yang sudah disediakan di depan bersama anak mereka. Sebelum anak ini akan diserahkan kepada Tuhan, saya akan memperkenalkan anak ini bagi sidang jemaat. Semoga anak ini juga mulai saat ini menjadi bagian dari tubuh Kristus. Surat penyerahan anak dari Gereja Pantekosta Tabernakel dengan nomor 717-PA-W-98 telah diserahkan dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 1998 di hadapan sidang jemaat di Gereja Lemah Putro 1 nomor 18 Surabaya. Seorang anak bernama Eva Valentina Sinaga, lahir di Rabambang, Kalteng, tanggal 16 Februari 1998. Alamat Rabambang, Kalimantan Tengah. Ayah Hemat Sinaga, Ibu Novi Panabu. Penyerahan dilayani oleh Pendeta Pongdonga Lemba atas nama Gereja Pantekosta Tabernakel Jalan Johor 47 Surabaya, tertanda dan cap Pendeta Pongdonga Lemba, dan surat ini nanti akan saya berikan selesai penyerahan anak ini dilaksanakan. Puji Tuhan. Kepada sidang jemaat, kepada kedua orang tua dan juga buat anak kecil ini, kita akan bersama-sama nanti mendoakan dia dan biar kasih Tuhan berlaku dalam kehidupannya. Penyerahan anak sekali lagi saya akan ulangi dalam sidang jemaat untuk mendapat perhatian seluruhnya, bahwa penyerahan ini bukan merupakan suatu aturan yang dibuat oleh manusia begitu saja, tetapi penyerahan anak merupakan kebutuhan hidup, bahkan kebutuhan pokok dari kehidupan seorang manusia. Saya katakan kebutuhan pokok sebab ini menyangkut baik kehidupan secara jasmani di bumi ini maupun kehidupan secara rohani baik di bumi maupun di dalam kerajaan surga. Kita akan mengalaskan penyerahan ini dalam firman Allah yang tertulis dalam Mazmur 37. Mazmur 37. Kita baca ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Mazmur 37 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26 berbunyi demikian. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini suatu kebutuhan mutlak, dibutuhkan oleh setiap pribadi, manusia siapapun juga. Baik dia sekecil bayi yang sekarang di pangkuan ibunya, maupun dia adalah seorang yang sudah berhasil menurut ukuran manusia, sudah menduduki tempat yang tertinggi di dalam masyarakat, tempat yang nomor 1, sudah memiliki segala-galanya, tapi dia membutuhkan keadaan semacam ini, yaitu suatu penetapan yang tidak akan tergoyahkan, suatu keadaan yang tidak mungkin akan jatuh
tapi terlindung dan terpelihara. Inilah berkat-berkat yang kita terima dari tangan Tuhan, di mana kita hidup tetap dalam tangan Dia. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Tujuan dari berkat Tuhan yang sempat kita terima dari Tuhan, kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diberkati, dan memang itu akan Tuhan jalankan. Dari kesaksian-kesaksian kita sudah dengar bagaimana pertanggungan jawab Tuhan atas kehidupan manusia yang ada dalam tangan Dia. Tetapi pada kesempatan ini Tuhan mengingatkan kita bahwa sesudah kita diberkati, tujuannya adalah supaya menjadi berkat. Sama seperti Ibrahim, demikian juga anak-anak Ibrahim, saudara-saudaraku, untuk menaruh belas kasihan dan akan menjadi berkat dimanapun dia berada. Demikian kerinduan kita buat anak yang diserahkan ini. Semoga dia dalam tangan Tuhan benar-benar menjadi berkat, diberkati dan akan menjadi berkat, baik dalam keluarga ibu dan ayah sebagai seorang hamba Tuhan, maupun menjadi berkat dalam sidang jemaat, menjadi berkat dalam masyarakat. Suatu beban kita sebagai seorang hamba Tuhan menyangkut anak-anak, saudara-saudaraku, dan sangat riskan sekali jika kita tidak hati-hati. Sering kali terjadi bahwa anak-anak kita sebagai hamba Tuhan tidak menjadi berkat, malah menjadi sandungan. Penyerahan ini semoga merupakan suatu tindakan tepat yang harus diambil oleh seorang hamba Tuhan untuk seorang anak, terlebih seorang anak perempuan ini, agar di masa hidupnya yang akan datang tidak menjadi sandungan dalam sidang jemaat, baik dalam solah tingkahnya maupun dalam ibadah dan dalam pelayanannya. Kita doakan bersama dan mohon sidang jemaat membantu doa. Memang merupakan satu beban buat kehidupan seorang hamba Tuhan, di mana banyak anak-anak dari hamba Tuhan yang sungguh-sungguh tidak menjadi berkat di dalam sidang jemaat, menjadi sandungan dalam sidang jemaat, dan ini suatu beban dari orang tua. Seorang tokoh Israel, itulah Yakub. Dia banyak berkat, dia banyak segala sesuatu yang ia miliki, tetapi yang sangat menjadi beban dalam hidupnya adalah masalah anak-anak. Beberapa kali ia tersungkur di bawah kaki Tuhan karena masalah anak-anak, mulai dari anak sulung Ruben, kemudian anak yang kedua dan ketiga Simeon, Lewi. Merupakan satu suasana yang sangat memberatkan. Dan terakhir merupakan bencana, merupakan suatu hal yang sangat berat bagi Yakub adalah suasana Dina. Dan ini merupakan suatu gambaran buat kita, terutama buat kita hamba Tuhan, menyangkut kehidupan anak-anak. Sesuatu hal yang sungguh berat bagi kita sekalian. Bagaimana kita memperhatikan sidang jemaat, tetapi anak-anak kita dapat diserang oleh kuasa kegelapan jika penyerahan kita, penyerahan anak ini tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sebab itu detik ini, detik saat penyerahan kepada Tuhan, biarlah sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Sebab sebagai seorang manusia biasa, apapun jabatan kita di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tidak mampu untuk membela kehidupan anak-anak kita tanpa Tuhan yang turut membelanya. Sebab itu rendahkanlah dirimu kepada Tuhan, suami, istri, ibu dan ayah dari anak ini, supaya anak ini betul-betul diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Sidang jemaat saya mohon bangkit berdiri. Para tua Tuhan menyertai saya, Bapak Pendeta Tandayu bersama Bapak Pendeta Pinaria juga menyertai saya,
Jika Bapak Pendeta Amir ada di tengah-tengah kita pun, saya mengundang saudara untuk menyertai saya dalam penyerahan ini. Mari. Bersama kita menundukkan kepala untuk berdoa. Saya benar-benar memohon doa, bantuan doa dari sidang jemaat untuk anak ini dan juga untuk ibu dan ayah dari anak ini, agar Tuhan memberikan dia kekuatan sebagai seorang hamba Tuhan. Seberat-beratnya melayani sidang jemaat, maka melayani anak-anak dalam rumah tangga sendiri jauh lebih berat. Tundukkanlah kepala. Ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan, membawa anak kecil ini, merupakan bagian dari keluarga hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu jauh terpencil di desa. Seringkali mereka tanpa rekan hamba-hamba Tuhan yang terdekat, tetapi Engkau bersama mereka ya Tuhan. Kami doakan nikah mereka, kiranya Engkau kuasai segala perkara yang tidak baik pada masa lalu, kiranya Engkau ampuni Tuhan. Dan ikat keluarga ini, suami istri, menjadi satu nikah yang benar-benar dikuatkan oleh Dikau Tuhan. Ampuni salah dosa mereka, segala kekeliruan dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perasaan Engkau singkirkan, agar mereka menjadi seorang tua, seorang gembala yang bisa melihat berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan anak-anaknya, dalam kehidupan sidang jemaat. Dan sekarang Tuhan, kami hamba-Mu datang kepada Dikau. Kami meletakkan tangan dalam kehidupan anak kecil ini, serta kami menyerahkan dia, kekasihku Eva Valentina Sinaga. Kami serahkan Engkau ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Kiranya Engkau hidup di dalamnya, terpelihara, diberkati, dan jadilah Engkau berkat dalam keluarga, ibu dan ayah, dalam rumah tangga, dalam sidang jemaat maupun dalam masyarakat. Tuhan tetap menyertai Engkau sesuai dengan janji firman-Nya. Tuhan kiranya tetap bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah menyerahkan anak ini dalam tangan-Mu. Biarlah ia hidup di dalam dia untuk selama-lamanya memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat kelanjutan kebaktian ini. Saat kami akan mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami urapan Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba-Mu. Urapi pikiran, perasaan, sampai dalam ucapan kata-kata. Engkau kiranya mengurapi dengan Roh Kudus, agar masuk bukan hanya dalam pendengaran kami, tapi lewat akal kami menjadi pengertian, sampai di hati kami menjadi iman untuk kami laksanakan, dan kami bahagia dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu, menggoda kami saat pemberitaan firman-Mu. Dan selanjutnya Tuhan, kami panggil nama Engkau buat usirkan segala setan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, segala setan, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Semoga Tuhan kiranya tetap menyertai kita sekalian. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menggunakan beberapa saat untuk menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian beberapa permohonan dan penyampaian yang kiranya kita dapat menerima dengan segala pengertian kita bersama. Puji Tuhan. Yang pertama, saudara-saudaraku, bahwa sesudah kita masuk dalam pelayanan Paskah yang lalu, kebaktian persekutuan Paskah, di mana Tuhan sudah menyertai kita. Dan bukan hanya penyertaan Tuhan, tetapi kalau kita mau mengakui bahwa Tuhan sudah memberkati kita dalam kebaktian itu, dan berkat itu nyatanya sudah
berjalan terus sampai saat ini, dan kegerakan ini menurut kesaksian yang saya terima, saya dengar bahwa kegerakan tidak berhenti pada tanggal 24 yang lalu selesai kebaktian. Tapi kegerakan ini sudah berjalan terus di mana-mana dalam sidang-sidang jemaat. Sebab kembalinya para hamba-hamba Tuhan, mereka bersaksi baik secara langsung apa yang mereka alami, juga lewat kaset-kaset firman yang mereka sempat bawa sampai di desa-desa, saudara-saudaraku, dari Irian sampai di paling barat di Pulau Nia sana. Saudara-saudaraku, firman Allah sekarang sedang mendengung dalam bentuk kaset-kaset dan juga dalam bentuk khotbah yang ditulis kemudian dibagi-bagikan, dan semua sudah menjadi berkat. Saat-saat ini rasanya mereka sedang mengalami suasana kegerakan di mana-mana pun mereka berada. Dan sementara kita di sini yang Tuhan yang sudah pakai oleh kemurahannya untuk menjadi bersama Tuhan, menjadi penyelenggara dalam kebaktian yang lalu, kita lanjutkan gerakan ini dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, untuk menyatakan bahwa berkat Allah itu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, baik oleh diri kita sendiri maupun oleh semua. Sebab itu mari kita berjaga dalam kehidupan kita dalam hari-hari ini, agar jangan sampai kehidupan kita terseret pertama dengan kesombongan. Kita jaga bahwa keberhasilan itu bukan karena kita. Dalam Injil Yohanes sudah mengatakan, tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan suatu apapun juga. Semakin kita merasa mengalami pemakaian Tuhan, biarlah semakin kita merasa bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu melakukan apapun juga. Suatu yang terkecil pun kita tidak mampu lakukan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, dengan kepercayaan Tuhan, maka di balik kegerakan-kegerakan ini, maka seruan-seruan permohonan dari mana-mana, selesai kebaktian persekutuan yang lalu, sudah pada berdatangan dari mana-mana, dan rasanya tahun ini kita tidak mampu untuk menyelesaikan semuanya. Sehingga jika Tuhan belum datang dan masih tetap mempercayakan pelayanan ini kepada kita, semoga tahun yang akan datang kita akan masuk dalam pelayanan yang lebih sungguh-sungguh, sampai ke desa maupun ke kota-kota, ke negara-negara di mana Tuhan berikan kita kesempatan. Persiapan kita sudah harus tetap siap setiap saat. Setiap waktu kita bisa dikomando oleh Tuhan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan bukan saatnya sekarang ini mengatakan tidak siap, sebab waktu sudah sangat singkat. Tidak ada saat lagi mengatakan saya tidak siap. Kita sudah harus siap di hari-hari ini. Kita menghadapi situasi dunia, situasi dalam negara kita yang sangat mencekam, terutama menyangkut mamon, menyangkut ekonomi, menyangkut pembiayaan. Dan memang itu yang selalu digunakan oleh setan, sejak dulu sampai hari ini, dan bahkan sampai terakhir nanti. Setan akan menggunakan kekuatan mamon ini untuk merintangi pekerjaan anak-anak Tuhan. Dan begitu banyak anak Tuhan yang gagal, belum melayani pekerjaan Tuhan, sudah gagal dengan persoalan mamon. Ini kekuatan antikris. Sebab itu sudah saatnya kita menyimpan firman dalam kehidupan kita. Firman yang bukan perkataan manusia. Tapi dalam surat Tesalonika itu Rasul Paulus merasakan suatu firman, dan dia sampaikan kepada sidang jemaat di Tesalonika. Mereka menerima firman itu bukan perkataan manusia, tetapi memang dan sesungguhnya demikian, itu perkataan Allah. Firman yang sanggup menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kita sudah harus beralih ke situ, tidak tergantung kepada perselisihan. Tapi kita sudah harus tergantung pada firman penciptaan. Sehingga apabila mamon ini diambil dari kita,
kita tetap bisa melayani Tuhan, saudara-saudaraku. Sebab itu kita sudah harus siap hari-hari ini. Pelayanan kita semakin besar, maksudnya untuk memuliakan nama Tuhan. Semakin berat, maksudnya kalau kita lakukan dengan kekuatan manusia tidak mampu. Sebab itu sudah waktunya kita bersiap, siap sedia. Jangan perkataan kita mengatakan tidak siap dalam setiap pelayanan. Kita sudah mesti siap. Dan sesudah ini kita akan, jika Tuhan membuka kesempatan yang sekarang memang sedang terbuka bagi kita, tetap membuka kesempatan, maka nanti pada tanggal 19 minggu Selasa pada minggu berikut lagi, saya bersama rombongan kami ber-15 orang kalau tidak salah. Rombongan sebanyak 15 orang, rombongan pertama akan bertolak ke Manila untuk mengadakan semacam seminar bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di Manila sana. Selama beberapa hari kami berada di sana untuk mengadakan suatu kebaktian, seminar, dan setiap hari full dengan acara. Tidak ada waktu istirahat panjang seperti di Surabaya, tapi hanya beberapa saat kita istirahat dan kemudian masuk lagi pada sesi berikut sampai malam hari. Dan ini sangat membutuhkan kekuatan tubuh, jiwa, dan roh. Oleh sebab itu saya mohon bantuan doa dari saudara-saudara sekalian. Dan sesudah dari Manila kami akan ke Singapura bergabung dengan rombongan dari Indonesia. Tanggal 24 Mei yang akan datang, kita akan dalam satu rombongan sejumlah 43 kurang lebih demikian, akan menuju ke Amsterdam buat pelayanan selama 1 minggu di sana. Pelayanan itu pun merupakan suatu pelayanan yang sangat berat, sebab kita harus mengadakan suatu gerakan yang bisa menggairahkan sidang jemaat untuk tergairah dalam ibadah di hari-hari ini. Musim dingin, bukan hanya udara tetapi dinginnya kehidupan rohani, membutuhkan suatu pemanasan, suatu gairah dari Allah. Dan lewat kesaksian-kesaksian seluruh rombongan yang didukung oleh sidang jemaat yang ada di sini. Sebab itu doa ini perlu kita tingkatkan. Sebagaimana saya sudah sampaikan pada waktu-waktu yang lalu, kita mempunyai 3 rangka kebaktian: pasca persekutuan, kemudian seminar di Manila, dan yang ketiga kebaktian kebangunan rohani di Amsterdam. Satu paket ini kita akan tetap dukung dalam doa. Doa rantai kita tetap berjalan, saudara-saudaraku, sebagaimana sudah diumumkan dan masih tertempel di papan pengumuman sana. Biar kita tetap mengingat itu jam yang kita sudah ambil untuk terus berdoa. Tapi sebelum kami berangkat ke Manila, maka jika Tuhan izinkan pada hari Selasa yang akan datang, saya mengundang seluruh sidang jemaat, terutama yang dalam rela membantu, yaitu kita akan berkumpul di sini, berdoa dan berpuasa, menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya, baik rombongan yang akan pergi maupun saudara-saudara yang akan tinggal, akan satu kaitan dalam pelayanan ini. Sehingga pelayanan ini bukan pelayanan sebahagian dari jemaat ini, ya sejumlah 44 orang, tetapi pelayanan seluruh sidang jemaat dalam doa, dalam berpuasa, maupun dalam pengorbanan banyak yang kita butuhkan. Di Manila memang keadaan jemaat di sana yang masih baru, sangat membutuhkan bantuan kita dalam doa, juga menyangkut dana. Mereka tidak ada kemampuan di hari-hari semacam ini, sebab jemaat ini baru berdiri beberapa waktu yang lalu. Sebab itu kita perlu dukung dalam doa untuk dengan keberanian gembala di sana untuk mengundang hamba-hamba Tuhan dan mereka mau datang. Maka kita yang ada di sini sebagai saudara tua, kita akan bersama-sama mendukung dalam doa, dalam dana, dalam perbuatan. Dan Tuhan memberkati kita sekalian. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Kemudian satu hal yang juga saya tidak bisa abaikan begitu saja, menyangkut situasi yang ada dalam negara kita, di mana kita berada di dalamnya sidang jemaat.
dalam penderitaan di hari-hari ini bersama masyarakat kita. Kita tidak bisa menyangkal kenyataan-kenyataan bahwa dengan meningkatnya baik harga-harga dan menurunnya daya beli kemampuan kita sebagai anggota masyarakat, maka mungkin saja di antara saudara-saudara ada yang mengalami suatu penderitaan yang sangat berat, yang rasanya seakan tidak ada yang memperhatikan, dan doa saudara sudah naikkan, dan kepada saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan terutama menyangkut sembako. Ada hamba Tuhan bilang bukan sembako om, kalau sembako 9 bahan pokok, sedang yang kita berikan bukan 9, hanya beberapa. Dia katakan lebih bagus kita gunakan istilah sumbako, sumbangan bahan pokok. Jadi tidak 9 bahan pokok, memang tidak 9 kita berikan, hanya beberapa, tetapi ini merupakan sumbangan bahan pokok yang bisa dialami oleh saudara-saudara, dinikmati oleh saudara-saudara, sebagaimana pertanggungan jawab panitia sumbako ini pada waktu yang lalu, bahwa kita masih ada persediaan untuk tentu persediaan ini sudah sangat terbatas, tetapi bagi saudara-saudara yang sangat membutuhkan, saudara dipersilakan menghubungi atau mengambil kupon mengambil formulir kepada panitia yang nanti akan bisa mengatur. Saya tidak tahu seberapa banyak, jika memungkinkan seperti yang lalu, tetapi jika tidak, kita sedikitnya akan membagikan bantuan kepada saudara-saudara yang sangat membutuhkan. Demikian juga tentunya panitia masih membuka kesempatan buat donor, buat donatur-donatur yang akan memberikan suntikan-suntikan dana ataupun bahan, agar bisa kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang menderita dalam sidang jemaat ini, yang sangat membutuhkan. Di waktu yang lalu memang ada beberapa saudara-saudara yang masih terlibatkan, ada yang karena sudah tertolong, ada yang malu dan sebagainya. Tetapi dalam penderitaan, dalam suasana bisa saling membantu, manfaatkanlah kesempatan ini dengan sejujur-jujurnya, dengan sebaik-baiknya. Pertama, agar berkat itu dinikmati. Kedua, agar jangan menjadi sandungan buat orang lain. Inilah penyampaian saya sebagai gembala. Semoga kita dapat menikmati semuanya, baik yang menyumbang sebagai donatur maupun saudara-saudara yang disumbang, sama-sama kita berbahagia. Puji Tuhan. Inilah penyampaian, 2 pokok penyampaian yang saya sampaikan kepada sidang jemaat pada pagi hari ini, dan semoga dapat dimengerti, dapat dipahami, dan terima kasih buat pengertian bersama. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-14. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-14. Kita masih berada pada Fatsal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mungkin rasa bosan ada, sebab setiap kali kita membaca ayat ini, tetapi saya belum bisa beralih, sebab memang saya masih ditarik oleh Tuhan untuk menyampaikan begitu banyak pokok dalam ayat-ayat yang dibaca nanti. Saudara-saudaraku, sebagaimana saya sudah sering menyampaikan pengalaman saya, setiap kali membaca firman Allah, sesuatu yang baru muncul untuk dinikmati, untuk mendapatkan sari dan kekuatan untuk kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 kita baca kembali. Tolong. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ya, ini pos kedua terakhir. Sesudah itu bukan pos lagi namanya, tetapi sudah tujuan. Ini bukit, sesudah bukit ini, sesudah bukit Sion, maka kita akan sampai kepada bukit yang tinggi dan besar. Bukit yang besar dan tinggi, di mana Yerusalem ada di atasnya.
di mana bait Allah, di mana anak-anak Tuhan, sidang jemaat dari anak-anak sulung akan memuliakan Tuhan. Jadi kita berada pada, sebetulnya ini pos terakhir, sebab yang sebentar kita akan jumpa bukan lagi pos, tetapi sudah merupakan tujuan terakhir, yaitu Yerusalem baru. Tapi di sini Bukit Sion. Bukit Sion, pos pertama. Tempo hari kita sudah dengar bagaimana Tuhan berkorban di Taman Eden, kemudian menjadi korban di Bukit Moria, menjadi korban di Bukit Golgota, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, dia berada dalam keadaan mulia, siap untuk menempatkan diri di atas tubuhnya. Ayat 2. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, Ya, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. ya. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Ya, terus. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Ya, ini suatu jumlah yang sangat terbatas. 144.000, jumlah yang sangat terbatas. Tetapi ini merupakan inti dari mempelai wanita. 144.000 orang yang dikasihi Tuhan, orang yang sangat dikasihi Tuhan. Dalam Bible Study kita sudah mendengar inti ini merupakan kasih Tuhan kepada bangsa Israel, kasih Tuhan yang tidak terbatas. Saya katakan tidak terbatas sebab sampai pun bangsa Israel ini sudah mencemarkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang sangat kotor dan najis, tetapi Tuhan tetap membuka hati. Dalam Roma pasal 11 di sana diceritakan bahwa Tuhan tetap bertanggung jawab akan apa yang pernah dikaruniakannya kepada manusia ini, termasuk kepada bangsa Israel. Dan di sini Tuhan membuktikan bahwa Tuhan benar-benar memperhatikan janjinya. Tuhan tidak pernah melalaikan janjinya. Ia mampu untuk menepati dan melakukan janjinya atas kehidupan manusia. Tetapi di dalam pasal 14 ini kita melihat bagaimana Tuhan sedang membentuk tubuhnya untuk ditampilkan dalam keadaan tanpa cacat dan celah, dalam keadaan sempurna. Dimulai dari 144.000 yang memang sangat terbatas. Tapi kalau kita membaca nanti dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7, saudara-saudaraku, di sana kita melihat kelengkapan dari tubuh ini, di mana segala bangsa, suku dan bahasa dan kaum ada di dalamnya, dalam suatu kualitas yang tinggi. Di dalam pembacaan tadi kita membaca, saudara-saudaraku, situasi atau keadaan dari mempelai wanita yang sudah dikatakan wanita yang suci ini. Keadaan seperti perawan, suci dan murni. Di dalam 2 Korintus 11 kita membaca kembali di sana. 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua, tolong kita baca. 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 11
Ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Sebagai perawan suci. Ini kualitas dari gereja Tuhan. 144.000 dari suku Israel ini, saudara-saudaraku, dalam pasal 14 tidak disebutkan dari suku Israel, tetapi dalam pasal 7 jelas 144.000 ini dari suku Israel. Mereka itu mengalami keadaan disucikan, perawan yang suci. Perawan yang suci, arti kata dari perawan ini sendiri sudah menyatakan kemurnian dan kesucian. Tapi kalau disebutkan perawan yang suci, itu artinya suci di atas yang suci atau maha suci. Itu kualitas dari mempelai laki-laki. Allah kita Yesus Kristus maha suci adanya, sehingga dia mau bahwa mempelainya itu juga maha suci. Kita melihat keadaan maha suci yang dialami oleh 144.000 ini. Tampilnya 144.000 orang bersama dengan anak domba Allah ini. Suasananya suasana maha suci. Pertama kita baca dalam ayat yang kedua, dikatakan seperti desau air bah. Aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah. Sebagai suatu desau air bah. Ini tampilnya suatu suara, mendengar suara, disebut suara ya, seperti air bah. Punya kekuatan, air bah itu punya kekuatan. Tetapi di dalam Alkitab disebut itu kekuatan, bukan kekuatan untuk menghancurkan manusia, tetapi suatu kekuatan, kemampuan untuk memuji Tuhan ya. Desau air bah ini, orang suci itu mempunyai kemampuan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Ini suatu kekuatan dari orang suci. Ini kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang suci. Orang suci dilihat dari kemampuannya untuk memuji Tuhan, yang dapat menyingkirkan segala rintangan, segala halangan. Itu air bah. Tidak ada satu bendungan yang bisa menahan. Tidak ada satu apapun juga. Jadi kita nanti akan berada dalam satu gerakan ini, gerakan yang tidak terbendung seperti ini. Sebab nantinya anak-anak Tuhan akan memuji Tuhan. Anak-anak Tuhan akan bersorak-sorai dalam gerakan ini. Tidak ada lagi gerakan, tidak ada lagi omelan, tidak ada lagi sungut-sungutan, tidak ada lagi. Itu bukan desau air bah, tetapi hanya untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan. Itu gerakan yang akan terjadi, dan itu akan memuncak sampai nanti Tuhan datang. Dan mulainya dari kita di bumi ini, saudara-saudaraku, di mana Tuhan memanggil kita untuk menyucikan kita. Itu sebabnya di dalam sidang jemaat ini, saudara-saudaraku, kita perlu meningkatkan pelayanan kita kepada Tuhan. Dimulai dari kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan tidak seperti dunia memuji Tuhan. Memuji Tuhannya dunia ada gerakannya tersendiri, ada kemampuan kekuatannya sendiri. Tetapi di dalam gereja Tuhan ada suatu unsur yang tidak boleh kita lepaskan, adalah bahwa di dalam kita memuji Tuhan ada pemujaan kita kepada Tuhan yang maha tinggi.
Di situ letak kekuatan kemampuan kita. Itu sebabnya saya ingin di hati saya Tuhan taruh kerinduan agar dimulai dari saudara-saudara petugas nyanyi, petugas-petugas nyanyi, dalam hal ini sangkor, krukor, kaum muda, untuk benar-benar tampil dalam barisan terdepan. Di hari kedatangan Tuhan, barisan ini akan berada di depan. Seperti juga dulu zaman Israel masuk ke negeri Kanaan, barisan itu terdepan. Dia meniupkan sangkakala dan memuji Tuhan. Tembok Yeriko pun roboh. Saudara-saudaraku, sebab itu nyanyian yang dipersembahkan, penyanyi-penyanyi yang mempersembahkan nyanyian harus berada dalam peningkatan yang sungguh-sungguh. Dan kita tidak bisa bermain-main begitu saja, atau kita melayani Tuhan atau tidak melayani Tuhan. Sudah saatnya kita menentukan diri menjadi pelayan Tuhan untuk ditingkatkan, atau, dan ini sangat berat saya untuk mengucapkan, atau menjadi orang yang ketinggalan. Ini sungguh-sungguh berat. Saya ucapkan ini dengan berat, sangat berat. Sehingga dalam peningkatan ini maksud saya bukan untuk membuang yang lain, tetapi supaya kita semua ditingkatkan. Haleluya. Dalam melayani Tuhan, dalam sidang jemaat ini, supaya anak-anak Tuhan benar-benar hidup di dalam pelayanan yang sesungguhnya. Jadi mulai dari desau air bah, desau air bah ini akan terus sampai kita nanti memandang Dia yang datang sebagai Raja. Ini desau air bah akan berbunyi terus. Wahyu 19 ayat 6 dan ayat 7. Tolong baca. Wahyu 19. Wahyu 19 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ini desau air bah, arahnya ke perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Mari kita baca ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar, orang banyak. Ya, orang banyak. Seperti desau air bah. Ya, ini disebutkan. Seperti desau air bah. Jadi kita punya memuji Tuhan di hari-hari ini, saudaraku. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nanti dikumpulkan, ditampung dalam suatu bendungan besar untuk saatnya nanti akan dilepaskan. Merupakan satu aliran, merupakan satu arus kegerakan rohani yang besar, di mana bunyi ini akan dikumandangkan. Baru waktu lalu kita menyanyi kira-kira berapa orang sangkor itu? 600, 700? Iya. Mungkin kesempatan berikut ditingkatkan ribuan penyanyi-penyanyi. Bukan asal nyanyi, tetapi penyanyi yang terpilih. Sebab kita akan mengkumandangkan suatu suara bagaikan air bah, seperti desau air bah, dan terus, dan seperti deru guru yang hebat. Seperti deru guru yang hebat. Ya, baca terus. Katanya, haleluya. Ya, haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Telah menjadi Raja. Terus, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, coba kita kembali dalam Wahyu yang ke-14 itu. Kita melihat di sini dua keadaan ini ada. Desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, guru yang menderu, saudara-saudara. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini tidak berdiri sendiri, tetapi ada kaitan langkah-langkah yang nanti akan kita lihat kembali di sana. Bahwa suatu kekuatan, suatu kemampuan untuk bisa sampai di tempat di mana kita nanti akan dikatakan, berbahagialah orang yang diundang pada perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah.
Ini kekuatan, saudara. Ini keadaan dari orang yang disucikan. Sebab itu kesucian kita para hamba Tuhan, para tua-tua, pengerja-pengerja, para imam-imam dibutuhkan. Sebab hanya kehidupan yang disucikan untuk menjadi imam bagi Tuhan, itulah yang dapat mengeluarkan suara yang menderu bagaikan guru, yang berdesau bagaikan air bah. Itu suasananya, suasana mempelai. Suasananya suasana kerajaan, di mana Tuhan telah tampil sebagai raja, bahkan raja di atas segala raja. Dia mempelai laki-laki dari surga. Jadi dalam ayat yang kedua itu kita lihat suasana itu bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dasar. Jadi suatu perjalanan mengikut Tuhan ini, suatu perjalanan kita mengikut Tuhan, suatu perjalanan bersama, suatu desau air deru guru yang hebat, yang dasar. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Sekalipun sebagai deru guru yang dasar, ataupun sekalipun sebagai suara air bah yang hebat, saudara-saudaraku, tetapi bukan tanpa aturan. Ada aturannya. Bermain kecapi itu harus ada aturannya. Bermain setiap alat musik itu ada aturannya. Setiap alat musik itu ada aturannya, bukan tanpa aturan. Dan kalau tidak teratur, maka benar-benar akan merupakan suatu hal yang menjengkelkan. Kita membaca di dalam surat 1 Korintus pasal 14. Surat 1 Korintus pasal 14. Jadi sekalipun seperti deru guru yang dasar, seperti desau air bah yang hebat, tetapi ada aturannya, bukan tanpa aturan. Ini kita harus jaga benar-benar dalam kita nanti masuk dalam suasana yang suci ini. Ayat yang kelima, mulai ayat kelima kita baca selanjutnya. 1 Korintus 14 mulai ayat yang kelima. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Iya, di sini bahasa roh dan nubuat. Nubuat yang terbesar adalah pembukaan firman. Itu nubuat. Jadi kalau seorang hamba Tuhan sedang menyampaikan pembukaan firman, ungkapan-ungkapan firman, itu sedang bernubuat. Saudara sendiri sudah bersaksi dan mengalami apa-apa yang terjadi sesungguhnya sudah disampaikan lewat pemberitaan firman, tetapi kita tidak perhatikan. Kalau kita memperhatikan, kita menjadi tahu segala sesuatu disampaikan oleh Tuhan lewat pembukaan dan pemberitaan firman. Ayat 6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Ayat 7. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa. Sama halnya dengan alat-alat musik ini yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi. Seperti kayu ini tidak berjiwa, tapi ada bunyinya. Segala sesuatu sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi berbunyi seperti seruling. Ya, tolong, mana seruling itu? Mana serulingnya?
Ayo serulingnya angkat supaya kelihatan. Mana itu seruling? Ya, tinggi-tinggikan. Nah, ini seruling. Dia tidak berjiwa tapi bunyi. Dia tidak berjiwa tapi ada bunyinya. Terus Dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Iya, terus? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Iya, terus? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Iya, terus? Kata-katamu sia-sia saja, kamu ucapkan di udara. Ya, terima kasih. Ini suatu suara jelas disebutkan bagaikan bunyi kecapi yang memetik kecapinya. Jadi suatu suara yang jelas bunyinya dalam kita berdoa, dalam kita menggunakan bahasa lidah. Saudara-saudaraku, kita menggunakan bahasa roh. Untuk saatnya sekarang ini kita sudah harus berada dalam keadaan yang sungguh-sungguh tepat. Saudara-saudaramu, Fatsal 14 itu dijelaskan tentang bagaimana kita bagaikan suatu alat yang harus berbunyi sesuai dengan perintah dari Allah, tidak dari mau kita sendiri. Seperti alat-alat ini, kalau tidak ditabuh, kalau tidak dipetik, kalau tidak ditiup, dia tidak akan bunyi. Tetapi bunyi itu, saudara-saudaraku, semua ada aturannya. Semua alat-alat yang memang berbeda-beda ini, saudara-saudaraku, punya aturan main, baru mengeluarkan suatu komposisi yang enak didengar. Tapi kalau tidak, bikin pusing kepala. Begitu juga dengan pelayanan kita kepada Tuhan. Suatu kerjasama yang indah. Apa-apa masing-masing punya suara tersendiri, tetapi semua harus dalam satu kepaduan, mempunyai aturan mainnya dan mengeluarkan suatu bunyi yang enak didengar. Ayat ketiga disebutkan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Ayat 3 Fatsal 14 Kitab Wahyu, nyanyian baru. Jadi orang-orang suci ini, saudara-saudaraku, mempunyai keadaan yang disebutkan dalam ayat-ayat ini secara berurut-urutan. Ada desau air bah, ada guru yang dahsyat, punya kekuatan, ya. Orang suci itu punya kekuatan, punya kemampuan, ya. Jadi kalau dikatakan orang suci itu, saudara-saudaraku, bukti dari kesucian itu punya kemampuan, punya kekuatan, tidak bisa dikalahkan. Itu orang suci. Bagaikan desau air bah, bagaikan guru yang dahsyat yang akan mengalir, saudara-saudaraku, sampai pada tujuan terakhir. Itu orang suci akan berjalan, tujuannya pasti, yaitu menjadi mempelai wanita. Sebelum dia menjadi mempelai wanita, orang suci ini belum merasa selesai pekerjaan. Sebelum ia menerima Kristus sebagai kepala, dia merasa belum selesai pekerjaannya. Dia akan terus bergerak bagaikan air yang mengalir. Dia akan terus bergerak bagaikan guru yang berbunyi. Dia tidak akan berhenti berbunyi sebelum selesai tujuannya. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, memang kalau kita pikir-pikir, kita timbang-timbang, dalam 1 bulan 3 gerakan besar kita diperintahkan Tuhan, kita dipercayakan untuk melakukan. Pasca persekutuan, seminar di Manila, kebaktian persekutuan, kegerakan rohani di Amsterdam. Ini semua perkara yang besar. Tuhan membutuhkan umatnya yang ia pakai
Itulah sidang jemaat ini. Perlu kesucian. Kita tidak bisa berhenti begitu saja. Sekalipun mungkin badan merasa lelah, tapi Tuhan akan memberikan suatu kekuatan agar pelayanan ini terus berkelanjutan. Sekembalinya kita nanti dari Amsterdam, kita sudah harus mempersiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan selanjutnya dalam negeri. Di Tanah Toraja mereka sedang berpuasa secara bergilir. Gereja-gereja di sana sedang mengimpulkan diri untuk membentuk suatu panitia dan akan mengadakan suatu kebaktian persekutuan bersama kita. Saudara-saudaraku, jangan bosan, jangan mengatakan saya sudah selesai. Kita belum selesai sebelum kita duduk berdampingan, bersanding dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Sebelum menerima Kristus sebagai kepala atas tubuhnya. Jadi terus berkelanjutan. Itu air bah punya kekuatan. Seperti guntur punya kekuatan. Dia tidak akan berhenti sebelum selesai tugasnya. Itu air bah. Itu pekerjaan pelayanan orang-orang kudus. Rasul Paulus salah satu orang kudus. Kita petik beberapa ucapan mulai dari Kisah Rasul pasal yang ke-28. Kita lihat keadaan Rasul Paulus sebagai orang belenggu, orang yang dipenjara, tapi dia mempunyai suatu kemampuan, sesuatu kekuatan bagaikan air bah, bagaikan guntur yang menderu. Kisah Rasul pasal 28. Ayat 31 atau ayat 30 dan 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ya, di rumah yang disewanya sendiri. Ini menyangkut duit. Ini menyangkut uang. Rasul Paulus dalam keadaan krisis lebih dari kita. Rasul Paulus di sini dalam keadaan krisis segala-galanya. Di kebaktian lalu kita dengar krisis total. Rasul Paulus mengalami itu, dia dibelenggu. Kita ini tidak dibelenggu. Kita ini bukan orang penjara. Rasul Paulus orang penjara, dia dibelenggu. Tapi bisa nyewa rumah. Dia bisa nyewa rumah. Kalau orang dalam penjara itu sudah segala-galanya, mentalnya merosot dan banyak, kesehatan tubuh dan segala-galanya krisis. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia mampu melakukan apa yang sebenarnya dia tidak bisa lakukan. Nyewa rumah. Kita orang bebas saja nyewa rumah, ngos-ngosan. Kita masih kerja cari uang. Masih muda, masih kuat. Tapi bayar indekos lain kali kita tunggak berapa bulan tidak bayar-bayar. Rasul Paulus bayar 2 tahun penuh. 2 tahun penuh Rasul Paulus bayar semua. Terus ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Iya, ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Siapapun dia terima. Puji Tuhan. Ini orang suci. 31. Dengan terus terang. Nah, lihat. Dengan terus terang. Dan tanpa rintangan apa-apa. Tanpa rintangan. Ini perjalanan dari guntur. Siapa yang bisa menghalangi guntur? Coba angkat tangan. Tidak bisa. Siapa yang bisa menghalangi air bah? Tidak bisa. Apapun bendungan dia tabrak. Kalau air bah itu datang, dia tidak pusing apapun juga. Itu kekuatan. Semua orang datang diterima. Terus terang tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah. Iya. Dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini orang suci. Ini orang suci. Ini gerakan dari orang suci. Seperti desau air bah, seperti guntur yang dahsyat. Tidak ada orang bisa meredam itu. Kalau ia sudah berbunyi, tidak ada orang bilang, "Hei guntur jangan bunyi." Dia akan terus bunyi. Kalau banjir sudah datang, tidak ada orang bisa menghalangi. Dia akan terjang segala sesuatu.
Itulah gerakan yang akan terjadi. Dan gerakan ini sudah mulai ada sejak dulu. Sekarang ini juga akan meningkat sampai nanti kita akan melihat Tuhan datang sebagai raja. Dan dia adalah mempelai laki-laki. Di situ akhirnya gerakan di dunia ini. Kemudian kita sudah berkerjaan dengan Allah selama-lamanya. Ini Rasul Paulus. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. Ini perjuangan dari orang-orang kudus. Ini perjuangan dari orang-orang suci, saudara-saudaraku. Kalau kita mau semacam itu, mari kita berpegangan tangan menjadi suatu kesatuan. Ayat 1, 2 Korintus pasal 10 mulai ayat 1. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku mengingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Ya, ini sesungguhnya sesat dasar dari air bah itu. Bagaikan air. Air itu kan lembut. Air itu lembut. Air itu lembut. Ditaruh di mana, dia jadi seperti itu. Kalau ditaruh di dalam gelas air ini bentuknya seperti gelas ini. Kalau ditaruh di botol, dia menjadi seperti botol. Kalau ditaruh di gentong, seperti gentong. Begitu lembut, gampang dibentuk. Sesuai dengan maunya kita. Mau jadi air ini bentuknya seperti gelas ini ya, isi saja di gelas ini, dia jadi seperti gelas ini. Kalau kita mau dia seperti gentong, taruh di gentong. Kalau kita mau dia seperti botol, taruh di botol. Air lemah lembut. Rasul Paulus sebagai orang suci, dia tampil di sini dalam keadaan seperti lemah lembut dan ramah, dan sering dimaafkan, mungkin istilah tidak enak, dilecehkan. Wah, kamu kalau dekat nggak berani, kalau jauh-jauh baru berani. Seringkali dihina. Aku tampil, aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Ini air bah. Suara juga begitu. Mari kita baca ayat 2. Aku meminta kepada kamu. Ya, aku meminta kepadamu. Ini air yang lemah lembut ini. Air yang lemah lembut itu jangan dipancing. Air yang lemah lembut itu jangan dipancing, dengarkan. Aku meminta kepadamu. Jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Ya, jangan memaksa aku menunjukkan keberanianku dari dekat. Terus sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Ya, ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia. Memang masih di bumi, di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Ya, terus melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, ini air bah, ini petir, ini guntur yang dahsyat, meruntuhkan apapun juga, meruntuhkan benteng-benteng. 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Iya, terima kasih. Jadi orang suci ini mempunyai kemampuan, suatu daya yang tidak terukur, seperti banjir yang dahsyat, seperti guruh yang menderu yang dahsyat itu. Seperti banjir yang menderu, seperti guruh yang dahsyat. Tidak bisa diukur. Begitu hebatnya kekuatan dari orang-orang suci. Sebab itu mari saudara-saudaraku, dalam perjuangan kita di hari-hari mendatang, memulaikan hidup kita dibasuh oleh darah Kristus, dipercik oleh darah Kristus, dibasuh dengan firman-Nya, supaya kita berjalan dalam kemampuan dan kekuatan yang sungguh-sungguh.
Kita kembali dalam Wahyu 14. Dikatakan nyanyian baru, nyanyian yang tidak seorang pun dapat mempelajari. Nyanyian itu hanya bisa dinyanyikan oleh 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi ini. Sebagaimana saya sudah berulang kali mengatakan, nyanyian ini suatu alunan suara, pengalaman perjalanan mengikut Tuhan, membentuk suatu alunan suara yang berbunyi merdu. Tidak bisa dipelajari, itu artinya pengalaman masing-masing tidak bisa ditiru oleh orang lain. Pengalaman saya, hanya saya yang tahu betul bunyinya yang sesungguhnya. Kesaksian saya hanya bisa didengar, tetapi nyanyian itu tidak bisa diikuti. Nyanyian itu bisa didengar oleh orang lain, tapi tidak bisa dinyanyikan oleh orang lain. Pengalaman hidup kita ini, pengalaman yang kita alami sendiri, tapi suatu pengalaman yang hanya bisa dilihat oleh orang dan didengar. Dalam surat Filipi kita lihat, saya kasih contoh Rasul Paulus ini, orang sucinya Tuhan. Filipi pasal yang pertama. Surat Filipi pasal yang pertama. Surat Filipi pasal yang pertama, ayat 29. Ini pengalaman Rasul Paulus mengikut Tuhan. Filipi pasal pertama ayat 29 dan ayat 30. Ini nyanyiannya Rasul Paulus. Ini nyanyian Rasul Paulus. Kita bisa dengar tetapi tidak bisa menyanyikan. Kita punya nyanyian sendiri. Ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Ya, jadi kita ini yang sama adalah kita punya karunia, dikaruniakan percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, ini suatu pengalaman iman. Suatu pengalaman iman bagaikan suatu perjalanan yang naik turun gunung. Yang naik turun gunung. Jadi percaya dan pengalaman itu membuktikan, itu akan mengeluarkan suatu nyanyian yang merdu. Bukan hanya percaya tanpa perbuatan. Percaya tanpa perbuatan mati. Artinya tidak ada suara. Orang mati itu tidak ada suaranya. Mati artinya tidak ada gerakannya. Sedang kita mengikut Tuhan, ada suatu gerakan naik dan turun gunung. Terus 30. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku. Dalam pergumulan yang sama. Ini suatu nyanyian. Sesuatu perjalanan hidup lewat suatu pergumulan bagaikan arus yang melewati apapun juga. Ada benteng, ada apapun juga. Digumuli sampai semua rintangan itu harus dikalahkan. Suatu pergumulan yang dulu kamu lihat padaku. Bisa dilihat. Bisa dilihat orang. Terus, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bisa dilihat, bisa didengar, tetapi kita tidak bisa mengalami seperti dia. Masing-masing punya pengalaman sendiri. Itu nyanyian baru. Kalau nyanyian orang lain itu tidak baru, bukan nyanyian baru. Kita bisa, tetapi bukan nyanyian baru. Nyanyian baru adalah nyanyian yang kita alami sendiri. Saudara-saudaraku, bisa dilihat orang, bisa didengar oleh orang. Itu pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Kalau dilihat indah, kalau didengar merdu. Itu nyanyian baru. Nyanyian baru itu kalau dilihat indah, kalau didengar merdu sekali. Itu perjalanan hidup orang-orang suci. Di dalam Matius pasal yang ke-8. Dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal ke-8. Perjalanan
perjalanan dari orang mengikut Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-8. Perjalanan dari mengikut Tuhan. Kita baca ayat 23 sampai dengan 27. Perjalanan dari Yesus Kristus bersama murid-murid. Ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ya, murid mengikutinya. Yesus naik ke perahu, satu perahu, murid-murid mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ya, Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ya, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardi angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ya, terima kasih. Ini perjalanan mengikut Tuhan. Ini perjalanan di mana Tuhan menunjukkan ini yang sesungguhnya perjalanan ikut Tuhan ini. Satu perahu, tetapi punya pengalaman sendiri-sendiri. Petrus punya pengalaman sendiri dalam perahu yang sama dengan Yesus Kristus. Yesus punya pengalaman sendiri, tetapi kita dalam satu kesatuan. Puji Tuhan. Jadi kita melihat perjalanan mengikut Tuhan ini sudah merupakan suatu tantangan terakhir. Tuhan sudah menemui serigala dan burung. Itu ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Serigala dan burung yang merampas tempat Kristus sebagai kepala. Kemudian kita sudah menemui satu tubuh yang mati. Itu rintangan yang kedua. Sekarang angin di laut. Angin di laut. Angin di laut merupakan suatu pengalaman yang nanti akan benar-benar menentukan apakah kita mengenal dia atau tidak. Dalam pengalaman ini, dalam pengalaman mengikut Tuhan, dalam perjuangan naik turunnya kehidupan ini, seperti gelombang di laut itu. Gelombang di laut itu membuat laut tidak rata, tapi naik turun demikian. Di tengah-tengah itu sebenarnya Tuhan ingin menampilkan pribadinya untuk kita kenal dengan sesungguh-sungguhnya. Murid-murid akhirnya mengenal dia lewat pengikutan kepada Tuhan yang naik turun itu, yang dalam gelombang itu. Di sana murid-murid Tuhan memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya untuk mengenal dia, bahwa dia itu berkuasa atas danau dan atas angin yang bertiup. Untuk menjelaskan ini, saudara-saudaraku, dalam pertumbuhan gereja, dalam pertumbuhan anak-anak Tuhan di akhir zaman, Efesus pasal 4 kita bisa melihat di sana. Efesus pasal yang keempat. Dalam Efesus pasal yang keempat, kita melihat di sini pertumbuhan dari gereja Tuhan. Ayat yang ke-13 atau ayat 12, ayat 12 lebih dahulu. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, ini pelayanan pengikutan kita kepada Tuhan untuk sampai ke Bukit Sion, mengalami pembentukan tubuh Kristus, mengikuti suatu pelayanan, suatu perjalanan. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Ya, mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sampai kepada pengenalan kita, pengetahuan yang benar tentang anak Allah.
Dalam Injil Matius ini, saudaraku, murid mengikut Tuhan, orang Farisi mengikut Tuhan, tetapi ternyata mereka belum mengenal Tuhan yang mereka ikuti itu. Mereka cuma mengenal mungkin dia sebagai seorang sahabat, mereka mengenal mungkin sebagai seorang teman, seorang yang berkuasa, seorang yang besar. Hanya sejauh itu yang mereka kenal, tapi belum sampai kepada apa yang Tuhan ingin kita kenal dia di dalam pribadinya. Di sini Rasul Paulus mengatakan, sampai kita dalam mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu. Siapa dia? Terus kedewasaan penuh, ya, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, terus sehingga kita bukan lagi anak-anak, ya, bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat di sini rintangan ini, rintangan terakhir. Ini rintangan terakhir dari perjalanan kita mengikut Tuhan kemanapun ia pergi. Daging kita sudah menemui, ganasnya seperti serigala, kotornya seperti burung di udara. Ini daging yang dikuasai oleh roh-roh yang jahat. Kita sudah menemui keluarga, saudara-saudaraku, suatu kehidupan keluarga, dalam kehidupan nikah. Ini rintangan mengikut Tuhan. Keluarga daging, ya, keluarga daging. Dalam Injil Matius pasal yang ke-8 itu jelas, keluarga daging menjadi rintangan dalam pengikutan kepada Tuhan. Nikah yang tidak disucikan, saudara-saudaraku. Ini pagi saudara mendengar kesaksian dari seorang anak muda. Seorang anak muda, bagaimana kehidupan daging ini sangat merintangi perjalanan pengikutan kepada Tuhan. Tidak mungkin kalau kehidupan semacam itu tidak ditolong oleh Tuhan, tidak akan pernah bisa sampai di Bukit Sion, apalagi masuk surga. Dalam pembentukan tubuh Kristus pun dia tidak bisa masuk. Begitu jijik, begitu najis. Itu rintangan. Saudara perhatikan, dalam kesempatan lalu saya sudah bicara itu hubungan keluarga daging yang tidak ditingkatkan sampai kepada menjadi anggota tubuh Kristus. Keluarga daging. Di Jalan Johor saya jelaskan tentang hubungan dalam nikah. Ini menyangkut seks. Ini rintangan yang sedang merajalela di dunia ini. Pengaruh seks di dalam hidup bermasyarakat di dunia ini. Pengaruh seks luar biasa najisnya, saudara-saudaraku. Dan itu merintangi pengikutan kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau tidak satu kesucian Allah, kuasa dari Allah menyingkirkan semua itu, kita tidak bisa sampai kepada tujuan akhir, yaitu menjadi mempelai wanita. Jadi perhatikan keluarga daging yang bukan hanya sifatnya sementara, saya sudah sampaikan, tapi keluarga daging juga bisa menjadi rintangan. Apalagi dalam hubungan nikah, menyangkut seks. Dosa seks itu puncak dari segala dosa nanti. Makan, minum, kawin mawin, itu puncak dosa yang nanti akan masuk ke Babel yang besar. Itu muaranya. Di sana dia akan bermuara ke Babel yang besar. Jadi kita lihat di sini satu keadaan dari gereja Tuhan berada dalam suatu danau yang ditiup di sini, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Dalam Injil Matius pasal 8 itu, angin yang meniup danau jadi bergelora. Saudara-saudaraku, kita melihat bagaimana nanti kehidupan masyarakat ini akan kacau,
kacaunya dengan berbagai-bagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikannya mereka untuk menyesatkan manusia. Kita berada dalam keadaan krisis yang benar-benar kita sudah mengalami krisis. Tapi Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 24 ini baru permulaan. Baru permulaan sengsara. Nanti kita akan melihat krisis yang sangat hebat. Lebih dasar dari krisis naiknya BBM. Lebih dasar dari krisisnya moneter sekarang ini. Kalau manusia sudah bertabiat, maafkan saya gunakan istilah tidak enak, kalau manusia sudah bertabiat binatang buas. 1 Petrus, dalam surat 1 Petrus disebutkan, kalau manusia sudah bertabiatkan binatang, di saat itu nanti di saat itu keganasan, kebusukan akan semua ditimpakan. Dalam 1 Petrus ya 2 Petrus pasal yang kedua, ya. Dalam 2 Petrus pasal yang kedua, di sana manusia itu nanti akan begitu krisis, terutama dalam moral. Gereja Tuhan diombang-ambingkan, tetapi sesungguhnya Tuhan ingin menampilkan pribadinya sebagai Allah yang harus kita kenal. Dia adalah mempelai laki-laki. Coba kita baca dalam 2 Petrus pasal 2 Petrus pasal 2. Jadi ini suatu malaikat jahat. Kita baca ayat yang keempat. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ya, kemudian dalam ayat 5 disebut zaman Nuh, dan ayat 6 zaman Lut. Kita baca ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ya, jadi ini nanti saudaraku keadaan dari dunia ini, dari gereja Tuhan, di mana kita berada di dunia ini seperti zaman Lut ini. Saudaraku, ayat 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar. Mereka melihat, mereka mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jiwa tersiksa. Ini lebih hebat, lebih dasar dari perut yang lapar. Lebih hebat, lebih dasar dari kemiskinan. Biar kita tidak makan, tapi kalau jiwa kita dipuaskan, kelaparan itu tidak ada apa-apanya. Tuhan katakan, berbahagia orang yang lapar, berbahagia orang yang menang. Tapi kalau jiwa tersiksa, itu hebat sekali, dasar. Ayat yang ke-9, ayat ke-10 bagian akhir, ayat 10 bagian akhir. Mereka begitu berani. Mereka yang menuruti. Mereka begitu berani. Mereka begitu berani dan angkuh. Ya, ini orang-orang ini begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Iya, terus. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat. Iya, jadi jahatnya lebih dari setan, saudara-saudara. Manusia akan jahat lebih dari setan. Malaikat-malaikat ini pun mereka akan begitu jahat. Terus
kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Ya, terus? Tetapi mereka itu sama dengan hewan. Jadi ini nanti manusia sudah bertabiat hewan. Ayat 12. Mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Ya. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Ya. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Terus? Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Terus? Berfoya-foya pada siang hari. Iya. Mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Ya, selanjutnya ayat yang terakhir 22. Ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Iya, terima kasih. Jadi ini akhir dari krisis yang sedang terjadi ini. Ini akhirnya. Manusia bermental dan bermoral seperti hewan. Kotor, buas. Jadi nanti manusia akan berada di tengah-tengah itu, di tengah-tengah binatang buas yang buas dan di tengah-tengah kenajisan. Kalau sekarang kita tidak sadar, kalau sekarang kita tidak waspada, saudara-saudaraku akan tertinggal di bumi ini, sungguh-sungguh akan menyesal. Tapi kalau kita sekarang mulai bangkit untuk mau kena percikan darah, Tuhan mulai memerciki kita dengan darah dalam pengalaman ibadah kita, dalam pengalaman kita beribadah dan melayani. Kita mengalami percikan-percikan darah itu. Maksudnya bukan untuk membinasakan kita, tetapi percikan darah ini untuk memberikan kita suatu pengalaman indah, bagaikan suatu nyanyian baru, sehingga kita bisa nomor satu, mengenal Dia sebagai anak Allah. Jadi kalau kita kena percikan darah ini sakit buat daging. Tetapi supaya kita mengenal Kristus di dalam kasih-Nya, di dalam kuasa-Nya, di dalam kasih-Nya yang tidak mau kita ini binasa, di dalam kuasa-Nya yang dapat menenangkan, meneduhkan segala gelombang percobaan yang datang dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, itu kuasa Allah. Kita mengenal Dia dalam kasih-Nya, kita mengenal Dia dalam kuasa-Nya. Haleluya. Kita mengenal Dia dalam posisinya sebagai anak Allah, sebagai mempelai laki-laki. Sejauh itu kita harus sampai, saudara-saudaraku. Jangan kita hanya mengenal Dia begitu rendah, sama seperti manusia biasa. Kalau kita mengenal Dia hanya sebagai manusia biasa, saudara dengar pengalaman dari Rasul Petrus. Dia mengenal Yesus sebagai manusia biasa saja. Akhirnya dia menyangkal Tuhan. Kalau kita mengenal Dia hanya sebagai sumber dapatnya kita berkat, hanya mengenal Dia sebagai penolong, di satu waktu kita tidak bisa bertahan. Satu waktu akan menyangkal Dia seperti Petrus. Di waktu Tuhan uji Petrus, Petrus, apa engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Tuhan berbicara tentang kasih Allah kepada dia. Petrus tidak mengenal Kristus dalam kasih-Nya, dalam kasih Allah, dalam agape. Dia tidak mengenal. Dia katakan, aku mengasihi engkau, tetapi menggunakan istilah sebagai seorang sahabat. Kedua kali lagi Tuhan bicara tentang agape, agapao, tentang kasih Allah.
Petrus tidak mengerti, tidak mengenal Yesus dalam kasihnya, dalam kuasanya, dalam posisinya sebagai anak Allah. Dia tidak kenal. Dia hanya kenal dia ini sahabat. Ya, aku mengasihi engkau sebagai seorang sahabat. Tapi waktu Tuhan bertanya, apa betul Petrus, engkau mengenal aku sebagai seorang sahabat? Untuk ketiga kali ini Petrus dia tidak tahan, dia menangis. Sebab dia tahu, dia mengenal Yesus sebagai sahabat pun tidak benar. Sebab waktu dia ditanya, apa engkau mengenal dia? Engkau juga orang sama dengan dia. Dia menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Dia menyangkal tidak mengenal Tuhan. Akhirnya dia gugur. Pengikutan kita kepada Tuhan yang bisa membentuk suatu nyanyian baru, pengalaman untuk mengenal dia dalam kasihnya, untuk mengenal dia dalam kuasanya, untuk mengenal dia dalam posisinya, dalam kedudukannya sebagai anak Allah. Itu sungguh-sungguh menguatkan kita, saudara-saudara. Tapi kalau hanya ikut Tuhan hanya untuk kepentingan daging ini, di satu percobaan, di saat kita masuk dalam gelombang percobaan, pasti menyangkal kepada Tuhan. Sebab itu dalam Efesus pasal 4 itu dikatakan, mari kita berpegang teguh dalam kasih dan kebenaran. Dalam kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Itu yang betul. Kita lihat di sini, nanti gelombang ini akan hebat. Akan hebat sebab kita berada di lautan manusia. Di lautan manusia yang begitu hebat, begitu kuat, saudara-saudaraku. Dan kalau angin jahat itu bertiup, manusia ini bagaikan laut yang akan bergelora. Kalau dia jahat, dia akan jahat sebagai binatang buas. Di sini digambarkan sebagai seekor anjing. Dan kalau ia kotor, ia najis. Najis digambarkan seperti seekor babi. Begitu hebatnya masyarakat di mana kita berada di dunia ini, saudara-saudaraku. Dan sekarang kalau kita tidak berada dalam pengikutan yang benar kepada Tuhan, kalau kita tidak berada dalam pelayanan yang benar kepada Tuhan, tidak mampu nanti untuk melepaskan diri dari krisis yang hebat yang akan menimpa manusia ini. Sekarang kita baru dalam permulaan sengsara. Injil Matius pasal 24 dikatakan, ini permulaan, ini tanda-tanda, tapi ini pun baru permulaan sengsara. Sengsara yang sebenarnya adalah sengsara yang dialami oleh Lut. Sengsara seperti itu yang akan dialami oleh anak-anak Tuhan nanti di tengah-tengah masyarakat ini. Tetapi sekarang bagaimana kita? Apakah kita mengalami suatu kelepasan sempurna atau tidak? Saudara-saudaraku, Lut dilepaskan dari penderitaan ini, tetapi dia tidak sampai ke gunung yang ditunjuk oleh Tuhan. Dia tidak sampai sejauh gunung yang ditunjuk oleh Tuhan. Lari ke gunung sana. Dia bilang, kalau aku lari ke gunung itu, aku nanti tidak sampai dan hujan ini sudah akan turun, api ini sudah akan turun. Kemudian dia menyimpang. Dia disuruh oleh dia mohon, di sana ada kota kecil, satu kota kecil. Apa boleh aku masuk di sana? Tuhan katakan silakan masuk. Waktu dia tinggal di kota yang kecil itu, dia tidak pernah memikirkan untuk meningkat sampai kepada gunung yang ditunjuk oleh Tuhan. Dari kota yang kecil itu dia masuk ke gua, dan di dalam gua itu terjadi suatu kejatuhan. Ini suatu pengajaran, saudaraku. Saya tidak sempat untuk mengajarkan pada pagi hari ini. Ini satu pengajaran bagaimana pengikutan kepada Tuhan. Suatu pengikutan yang harus sampai ke gunung yang besar lagi tinggi. Itulah mempelai wanita. Lut tidak sampai di situ. Sebab itu dalam satu ayat dalam Injil Lukas disebutkan, ingat akan istri Lut. Satu pengikutan yang tidak sampai ke bukit, baik ke bukit yang pertama maupun ke bukit yang terakhir. Saudara-saudaraku, kita akan melihat ini, saudaraku, bahwa perjalanan dari hidup manusia di bumi ini akan sampai di sini. 2 Petrus pasal 2, manusia bermoral hewan. Itu satu sengsara yang hebat. Jadi saudara-saudaraku, kalau nanti kita melihat kebuasan, kebrutalan, biarlah kesempatan dalam gelombang ini, saudara-saudaraku, dalam gelombang percobaan ini, biar kita mengenal Kristus. Biar kita mengenal Kristus dalam kuasanya.
menedukkan angin dan danau. Dalam kasih-Nya tidak membiarkan kita binasa. Dan dalam posisinya Dia adalah anak Allah. Ini yang harus kita belajar kenal sekarang, saudara. Ini harus kita belajar kenal. Ini jalan keluar dari krisis yang sedang menimpa kita. Mulai dari sembako, mulai dari dan kemudian PHK dan sebagainya dan sebagainya. Ini jalan keluar. Pengenalan kita kepada Tuhan harus semakin mantap. Dan pengenalan ini bukan teori. Pengenalan ini bukan teori, tetapi harus naik dalam satu perahu. Tidak dua perahu, dalam satu perahu bersama dengan Yesus. Di situ kita bisa tertolong. Jangan jalan sendiri. Dalam krisis semacam ini jangan membuat jalan sendiri. Itu nasihat saya selalu. Jangan membuat jalan sendiri. Kedua, bukan waktunya untuk putus asa. Yang ketiga, sekarang naik dalam satu perahu bersama Yesus. Jangan lain perahu. Jangan lain perahu. Satu perahu bersama Yesus. Di sana kita akan mengenal Dia. Yohanes Pembaptis seorang besar. Yohanes Pembaptis orang terbesar. Tapi waktu dalam krisis, dia dalam percobaan. Dalam krisis, dalam percobaan, dia ragu terhadap Yesus. Waktu dia dalam penjara, saudara-saudaraku, dia ragu terhadap Yesus. Siapa yang bisa menolong dia waktu dalam penjara? Tidak ada orang yang bisa menolong. Jadi dia suruh muridnya pergi kepada Yesus. Tanyakan dia, apakah dia yang akan datang itu atau kita harus menunggu lagi? Yohanes Pembaptis kenal Yesus. Kedudukannya sebagai anak Allah, sebagai anak domba Allah, dia kenal. Yohanes Pembaptis waktu dia membaptiskan Yesus, dia kenal persis Yesus. Dalam kedudukannya dia katakan, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Posisinya dia kenal. Di kuasa dan kasih-Nya dia belum kenal. Dia belum tahu. Berapa banyak kita sudah tahu Yesus anak Allah, tetapi kuasanya, tetapi kasih-Nya kita belum kenal, belum tahu. Kapan kita bisa kenal? Kapan bisa tahu? Kalau kita di dalam perjalanan mengikut Yesus dalam satu perahu yang sama, kita bisa mengenal Dia. Dalam percobaan itu Tuhan mengenalkan kepada Yohanes Pembaptis. Kasih tahu sama Yohanes Pembaptis. Tuhan bicara kepada utusan dari Yohanes. Orang buta melihat. Orang buta melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Injil diberitakan kepada orang miskin. Apa yang dia tunjukkan? Apa yang Yesus tunjukkan kepada Yohanes Pembaptis? Tuhan menunjukkan bukan posisinya lagi. Posisinya Yohanes sudah tahu. Kedudukannya sebagai anak Allah, Yohanes sudah tahu. Tapi kasih-Nya kepada orang miskin, dia belum tahu. Kasih tahu. Injil diberitakan sampai kepada orang miskin. Kuasanya kasih tahu. Orang buta bisa melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta disucikan. Kasih tahu. Tuhan menunjukkan kuasanya. Kapan? Di saat pengalaman krisis. Tetapi dia tidak mau jalan sendiri. Dia ingat, Tuhan, tolong tunjukkan pribadimu. Tolong tunjukkan kuasamu. Tolong tunjukkan kasih. 3 hal ini dalam krisis semacam ini, kesempatan kita mengenal Dia. Posisinya, dia betul anak Allah. 2, kuasanya mampu menyingkirkan segala sesuatu. 3, kasih-Nya sangat lembut, bagaikan kecapi yang dipetik. Kuasanya bagaikan guru mengguntur, bagaikan desau air bah. Keluar suatu nyanyian indah. Ini yang dimiliki oleh setiap pribadi. Tidak bisa dipelajari, saudara-saudaraku. Sebab itu mari kita mau sungguh-sungguhkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Nomor 1,
Dan kedua, dalam kesempatan, jangan sampai tidak memanfaatkan kesempatan seefisien mungkin. Manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya, seefisien mungkin, sampai di dalam percobaan itu mengenal kasihnya Allah. Bukan dalam percobaan malah mengomel, malah bersungut-sungut. Ini sangat merugikan. Itu bukan nyanyian pengikutan kepada Tuhan. Pagi hari ini, biar mata kita terbuka, sebab Tuhan akan memurnikan kita bagaikan perawan-perawan yang suci. Sebab dalam kita nanti ada suatu nyanyian baru. Dalam hatiku ada nyanyian baru. Bukan nyanyian begitu saja, tetapi di mana kita mengenal Dia dalam posisinya. Ini nyanyian baru. Kita mengenal Dia dalam kasihnya. Kita mengenal Dia dalam kuasanya. Setelah Yohanes Pembaptis menerima penjelasan itu, dia sudah mengenal posisinya sebagai anak domba Allah. Dia melihat kuasanya yang mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia mampu, dia mengasihi orang-orang yang miskin. Dia kenal kasihnya. Kemudian Nabi Yohanes tidak ragu-ragu untuk menyelesaikan pengikutannya kepada Tuhan, sekalipun harus menyerahkan kepalanya. Dia dipancung, tetapi kuasa Allah sudah berlaku dalam dia. Dia saatnya nanti akan dibangkitkan. Dia akan ada bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Demikianlah pengalaman kita, saudara-saudaraku. Dalam percobaan-percobaan yang sempat menimpa dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam apapun juga, nyanyian baru harus selalu berkumandang atas kehidupan kita sekalian. Kita bangkit berdiri. 201, nyanyian rohani. Kita bangkit berdiri, kita melakukan nyanyian 201. Tolong musik memimpin. Kita bangkit berdiri. Dari surga, ulangi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini. Haleluya. Mengalir kasih dari kata Bapa. Sebentar
nyanyian ini. Jika kita bijaksana, bukalah hati selebar-lebarnya untuk menerima aliran kasih Allah. Haleluya. Ditampung dalam kehidupan kita. Gur, haleluya. Satu saat jika kasih ini terkumpul dalam kehidupan kita, akan menghasilkan kekuatan yang dahsyat. Haleluya. Yang akan membawa kita sampai ke hadapan hadiratnya. Kekuatan yang dahsyat yang mampu mengalahkan segala percobaan yang menimpa kehidupan. Dengan ukur jika saudara merasa ingin menyembah Dia, sembahlah Dia, pujalah Dia di dalam roh dan di dalam kebenaran. Haleluya. Dia yang ada di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya.